Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rana. Di channel saya akan banyak membahas mengenai Excel. Di video pertama saya akan memberikan tutorial Excel bagi pemula part 1. Nanti kita akan bagi beberapa part agar lebih jelas dan detail. Langsung saja kita buka. Langsung saja kita buka file Excel-nya. Nah, Excel memiliki beberapa menu bar. Saya zoom dulu agar lebih jelas. Excel memiliki beberapa menu bar. Misal ada file, home, insert, page layout, formula, data, hingga help. Nah, di sini terdiri dari beberapa submenu. Misal home, seperti ini. Home ini adalah mungkin bisa dibilang menu utamanya ya, untuk membuat tabel begitu. Kalau insert di sini sebagian besar untuk membuat visualisasi. Ada grafik, ada tabel, ada nanti namanya ada pivot gitu. Terus kemudian ada page layout. Page layout itu untuk pengaturan misal pengaturan halaman ingin di print seperti itu. Nah, pengaturannya ada di sini. Dan lain sebagainya. Formula adalah formula di dalam Excel, seperti rumus-rumusnya Excel seperti itu. Nanti kita akan mengetahui lebih detail sambil kita jalan. Oke, kita perkenalan dengan istilah-istilah Excel. Jadi yang pertama ada istilah yang namanya sel. Sel itu adalah kotak kecil yang paling kecil. Sel itu satu. Misal di sini saya klik A1. Nah, di sini adalah sel namanya A1. B1. Jadi sel itu, penamaan sel itu antara kolom, baris dan kolom. Kolom dan baris sama saja. A1, B1, C1 seperti itu. Nah, yang huruf-huruf ini kita sebutnya adalah kolom. Kolomnya Excel hingga XFD. Jumlahnya banyak ya. Jadi kalau kalian geser, jadi kolom Excel nggak berhenti sampai Z. Jadi setelah Z masih ada AA, AB, AC, dan seterusnya. Kemudian untuk barisnya Excel ada 1, 2, 3, 4 hingga ke bawah ada ribuan baris, sekitar 1 juta baris. Nah, kemudian jadi sudah jelas ya, kolom adalah yang ke samping ini, baris-baris maksud saya adalah huruf-huruf ini ke samping. Kalau baris adalah yang ke bawah, selalu dengan angka seperti itu. Nah, kemudian gabungan antar sel itu kita sebut range seperti ini. Nah, gabungan antara sel dari sel B2 hingga E6 ini kita sebut range ya. Mungkin kita bisa coba ketik di Excel, misal kita membuat laporan penjualan. Seperti ini, terus ada kita kasih nama produk, bulan, maksud saya bulannya Januari.
Nah, kita bisa merapikan tabel agar lebih enak dilihat. Misal ini laporan, kita pindah ke tengah. Memindahkan sel itu bisa kita menggunakan cut. Kita pilih di sel di mana kita tulis, yaitu A1. Kemudian cut itu ada di menu home, terus di submenu clipboard di sini ada gambar gunting. Ini adalah cut, atau bisa menggunakan shortcut Ctrl plus X. Ctrl plus X. Bisa kita pindah ke kolom D. Paste di sini, saya ulangi. Paste ada di sini, di sebelahnya cut ini. Atau bisa juga menggunakan shortcut Ctrl V. Ctrl plus huruf V. Oke. Terus kemudian kita rapikan kolom-kolomnya. Nah, merapikan kolom kita menggunakan di submenu cells. Di sini ada format. Nah, ada untuk mengatur, misal kita weight lebar kolom, yaitu di sini. Nah, kalau di sini kita manual, bisa kita secara otomatis bisa menggunakan auto fit column weight. Nah, atau juga kita bisa menggunakan, kita taruh kursor di antara kolom. Misal saya ingin mengatur lebar kolom nama produk. Nah, dia kan ada di kolom B. Kita taruh kursornya di antara B dan C. Kemudian klik 2 kali. Otomatis dia akan berubah. Seperti ini. Nah, bisa kita lihat untuk judul laporan penjualan kurang ke tengah kan ya. Kita bisa menggunakan, kita gabungkan sel-sel yang ada di sini. Misal dari kolom A hingga G, kan tabelnya dari kolom A hingga G, kita bisa menggunakan merge. Merge itu adalah menu untuk menggabungkan 2 atau lebih sel. Kita gunakan merge. Nah, dia akan ke tengah. Dan kita bisa berikan penebalan atau bold. Di sini ada B, atau bisa Ctrl B. Ctrl B. Nah, kemudian kita bisa gunakan garis ya. Garisnya tabel. Nah, di sini ada, saya kasih nomor dulu. Nomor 1, 2. Jadi kita tidak perlu manual 3, 4. Kita bisa menggunakan autofill. Cukup kita isi angka 1 dan 2. Kemudian kita pilih di pojok bawah ada kotak kecil. Nah, kita taruh kursor di situ hingga berbentuk plus kursornya. Kita tarik ke bawah hingga nomor atau nomor urut yang kita inginkan. Misal saya ingin 10 seperti ini. Nah, nama produknya misal A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Oke. Nah, kita beri garis untuk penggarisan tabel atau border, pembatas tabel. Kita bisa menggunakan di bagian submenu font. Di sini ada ini border namanya, all border. Nah, ini untuk semuanya. Atau juga kita bisa ke more border. Nah,
di sini ada pengaturan-pengaturan. Misal saya ingin, sebentar saya cancel, saya ingin judul kolomnya garisnya dipertebal. Kita bisa gunakan ini. Kemudian kita pilih di bagian border ya, kita pilih yang tebal, kita taruh di sini. Jadi ini adalah bottom border gitu. Di sini bottom, di sini center, tengah, left, right, dan top, seperti itu. Oke. Nah, seperti ini. Kemudian saya ingin menebalkan ini. Nah, mungkin cukup sekian untuk kelanjutan tabel laporan penjualan. Kita lanjut part 2 saja ya, agar lebih detail lagi kita penjelasannya. Cukup sekian teman-teman di part 1 ini. Nanti kita bahas lebih lanjut di part 2. Terima kasih.